Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya pagi hari ini? Di Jumat yang penuh berkah ini, semoga anak-anak ustazah tetap semangat ya dalam belajarnya di rumah. Ingat loh, stay at home ya. Jadi tetap ikuti anjuran pemerintah untuk tidak kemanapun kecuali ada keperluan yang mendesak. Oke, baik anak-anak ustazah semuanya, selamat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pagi hari ini. Ustazah berharap anak-anak ustazah semuanya mengikuti dengan semangat yang luar biasa. Yuk, sama-sama kita ikuti pembelajarannya hari ini. Tetap semangat terus ya di rumah. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Tumbuh dan berkembangnya peradaban pada masa Abbasiyah terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Faktor dominan yang mendorong perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan adalah adanya kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far bahwa yang menjadi khalifah harus orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Harun ar-Rasyid, lembaga ini bernama Khizanah al-Hikmah. Namun sejak tahun 815 Masehi, Al-Ma'mun mengembangkan lembaga ini dan mengubah namanya menjadi Baitul Hikmah. Perkembangan ilmu umum. Di bidang ilmu filsafat, filsafat adalah ilmu yang membahas secara mendalam sebab dari segala sesuatu berdasarkan pikiran dan rasio. Tokoh-tokoh muslim yang berperan di bidang filsafat antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushdi. Di bidang kedokteran dan farmasi, tokoh-tokoh muslim yang berperan di bidang kedokteran dan farmasi antara lain Ar-Razi, karyanya yang terkenal adalah di bidang cacar dan campak. Ibnu Sina, karyanya yang terkenal adalah Qanun Fit-Tib. Ali bin Sahal, karyanya yang terkenal berjudul Firdaus al-Hikmah atau Surga Hikmah. Sedangkan di bidang matematika, tokoh-tokoh muslim yang berperan antara lain Al-Khwarizmi, beliau adalah penemu aljabar, Al-Farukhan, insinyur arsitek di kota Baghdad, dan Banu Nusa, beliau adalah seorang ahli ukur. Sedangkan di bidang kimia, tokoh kimiawan muslim yang paling terkenal adalah Jabir ibnu Hayyan. Di bidang astronomi, tokoh-tokoh muslim yang berperan di bidang astronomi antara lain 1. Al-Fazari, beliau adalah pencipta astrobol, yakni alat pengukur tinggi dan jarak bintang. 2. Al-Battani. 3. Al-Biruni, beliau adalah penyusun rumus geometri, aritmatika, dan astronomi. 4. Al-Farghani, beliau memiliki karya berjudul Al-Mudhil ila Ilm Hay'a al-Aflak. Di bidang teologi terdapat beberapa nama yang dikenang sejarah. Beliau adalah Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, Wasil ibnu Atha, dan Ahmad ibnu Ja'far at-Tabari. Di bidang bahasa dan sastra terdapat beberapa tokoh yang terkenang, yaitu Abdul Hamid al-Khatib. Beliau adalah pelopor seni mengarang surat. Ibnu Abdi Rabbib, beliau adalah penyair berbakat, dan Al-Jadid, beliau adalah seorang sastrawan. Perkembangan ilmu agama pada masa Bani Abbasiyah. Selain perkembangan ilmu pengetahuan umum, ilmu agama juga mengalami perkembangan pada masa Bani Abbasiyah. Beberapa bidang ilmu agama yang berkembang pada masa itu antara lain ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu fikih. Hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Beberapa ahli hadis yang masyhur pada masa Abbasiyah antara lain Imam Bukhari dengan karyanya Sahih Bukhari, Imam Muslim dengan karyanya Sahih Muslim, Imam Abu Daud dengan karyanya Sunan Abu Daud, Imam Ibnu Majah dengan karyanya Sunan Ibnu Majah, Imam At-Tirmizi dengan karyanya Jami' At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasai dengan karyanya Sunan An-Nasai.
Dari semuanya itu, kodifikasi Al-Bukhari dianggap paling otentik sebab beliau berhasil mengumpulkan sekitar 600.000 hadis dengan 7.397 diantaranya dianggap sahih. Setelah Imam Bukhari, kodifikasi yang dianggap otentik adalah milik Imam Muslim. Tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah mengalami keemasan. Pelopor ilmu tafsir adalah Abdullah ibnu Abbas dan ibnu Mas'ud, sedangkan para ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in antara lain Imam Sufyan bin Uyainah, Waqi' al-Jarrah, Syu'bah al-Hajjaj, Zaid bin Harun, dan At-Tabari. Di antara beberapa mufassir tersebut, At-Tabari dianggap sebagai ahli tafsir terkemuka, dan salah satu karyanya yang bisa dinikmati hingga sekarang adalah tafsir At-Tabari. Fikih. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan pesat pada periode keempat dan lima. Pada masa ini muncul empat imam madhab. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal. Masa runtuhnya dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu pemberontakan. Terjadinya pemberontakan ini pasti dilatar belakangi oleh suatu hal. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama yaitu terjadinya perebutan kekuasaan. Yang kedua yaitu balas dendam. Yang ketiga yaitu adanya perilaku amoral oleh para penguasa dan pembesar istana. Faktor yang keempat yaitu sistem peralihan kekuasaan monarki. Dan faktor yang terakhir yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Nah, gimana anak-anak ustazah semuanya? Materinya mudah dipahami kan? Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas dari ustazah ya. Nanti ustazah kirim link soalnya di grup ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.